Bagian kegiatan. Saya Danina Intan Azara. Saya Arifin Agini. Saya Abdul Muhyi. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit pada organ reproduksi, cara pencegahannya dan cara pengobatannya. Selamat makan. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Pertama, AIDS. AIDS disebabkan oleh infeksi virus HIV. Penyakit AIDS menyebabkan menurunnya sistem imun pada tubuh. Apa sih gejala-gejala penyakit AIDS? Berikut adalah gejala-gejala penyakit AIDS. 1. Gejala flu berulang seperti lesu. 2. Demam. 3. Berkeringat di malam hari. 4. Otot sakit. Selanjutnya muncul gejala awal seperti hilangnya selera makan dan tubuh terasa lemas dan badan berkeringat berlebihan pada malam hari. Kemudian muncul bercak-bercak di kulit, mengalami pembengkakan getah bening, mengalami diare terus-menerus, serta flu yang tidak sembuh-sembuh. Penyakit yang kedua ada herpes genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh herpes simplex yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lempung kecil-kecil dan selanjutnya lempung menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Ketiga, ada penyakit sifilis. Sifilis atau penyakit raja singa merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Apa saja sih gejala penyakit sifilis? Gejala penyakit berikut adalah gejala penyakit sifilis. 1. Terjadinya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, dan bibir. 2. Pembengkakan getah bening pada bagian paha. 3. Bercak-bercak di seluruh tubuh. 4. Tulang dan sendi terasa nyeri. 5. Ruam pada tubuh, khususnya tangan dan telapak kaki. Penyakit yang keempat ada keputihan. Penyakit ini hanya terjadi pada daerah kelamin perempuan. Ciri-ciri dari penyakit ini berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Nah, apa aja sih penyebab-penyebab pada penyakit ini? Yang pertama disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Kelima, ada penyakit gonore. Gonore adalah penyakit kencing nanah yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Apa saja sih gejala penyakit gonore? Berikut adalah gejala penyakit gonore. 1. Keluarnya cairan seperti nanah pada saluran kelamin. 2. Munculnya rasa panas. 3. Sering buang air kecil. Penyakit yang terakhir ada epididymitis. Penyakit ini hanya terjadi pada laki-laki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Adapun tanda-tanda dari penyakit epididymitis yaitu timbulnya rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas. Sistem reproduksi pada manusia harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Selain untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri, hal ini dilakukan sebagai salah satu cara kita untuk mengabulkan ciptaan Tuhan. Penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kurangnya menjaga kebersihan organ reproduksi. Apabila kebersihan organ reproduksi kurang dijaga, akan dapat terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh bakteri, jamur, atau parasit yang lain. Nah, berikut ini ada beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh bakteri, jamur, atau parasit. Yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat.
misalnya cheese. Kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi jamur pada bagian organ reproduksi. Ketiga, mengganti celana dalam 2-3 kali dalam sehari. 4. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. Karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Yang kelima, bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 2-3 jam pada sehari. Daerah yang tertampung pada pembalut dapat menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Keenam, bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik flora normal dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Penggunaan panty liner secara terus-menerus dapat menyebabkan daerah kewanitaan menjadi lembab, sehingga mudahnya terjadinya infeksi bakteri dan jamur, menyebabkan munculnya jerawat di daerah kewanitaan kita dan menyebabkan iritasi pada kulit. Ketujuh, rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Ini cara pengobatan penyakit pada organ reproduksi. Baik pria maupun wanita sebaiknya tidak sering berganti pasangan, menggunakan alat kontrasepsi yang aman, dan segera membersihkan area kelamin setelah berhubungan intim. Selain pola makan yang sehat, menjaga kesehatan organ reproduksi juga bisa dilakukan dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, itu tadi penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!